Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari Bu Cintang. Baik, kita lanjutkan indikator soal nomor 21, yaitu disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan volume bangun ruang, yaitu prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Jadi nanti kamu akan diminta menghitung volumenya, ya. Sebagai contoh soal di nomor 21 kita coba untuk bangun ruang tabung. Oke. Dengan di sini tertulis bahwa jari-jarinya adalah 7 cm. Oke. Dan tinggi tabungnya adalah 15 cm. Berapakah volumenya? Oke. Volume tabung, rumus volume tabung adalah pi R kuadrat T. Oke. Karena di sini jari-jarinya sama dengan 7, maka kita gunakan pi 22 per 7. Oke. Kalikan R-nya adalah 7 dikali 7 dikali tingginya adalah 15. Kita coret ya anak-anak. Yang bisa kita coret bagi 7 habis. Maka tinggal 22 dikali 7 dan dikali 15. Kita hitung. 22 dikali 7. 2 kali 7 adalah 14. 1, 2 kali 7, 14, tambah 1, 154. 154 dikali 15 ya. 154 kita kalikan 15. 4 kali 5 hasilnya 20. Tulis 0 nyimpen 2. 5 kali 5 25 tambah 2. 27 masih nyimpen 2 lagi. 1 kali 5 5 tambah 2 7. 4 kali 1 4, 5 kali 1 5, 1 kali 1 1. Oke, kita jumlahkan 0. 7 dikali 4 hasilnya 7 ditambah 4 maaf 11, nyimpen 1. 8 ditambah 5 13, nyimpen 1 2. Oke, hasilnya sama 2310. Maka jawabannya yang B. Baik, kita akan melanjutkan di bedah kisi-kisi nomor 22. Dengan indikator disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan luas permukaan bangun ruang. Baik prisma, tabung, limas, kerucut, ataupun bola. Ya, jadi besok yang keluar hanya satu bangun ruang. Oke, di sini Bu Cinta akan mencontohkan untuk bangun ruang balok ya. Segambar dulu baloknya. Dari gambar bangun ruang balok ini, nanti anak-anak akan diminta menghitung luas permukaannya. Di sini sudah diketahui bahwa balok berukuran panjang 15 cm, lebar 8, dan tingginya adalah 5. Oke, ditanyakan luas permukaannya. Ya, tentu anak-anak harus tahu dulu rumus luas permukaannya. Anak-anak sudah pelajari itu. Ini adalah materi kelas 6, ya. Baik, maka kita masukkan rumusnya. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang. Sebentar. Tulis di bawahnya. 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Kita masukkan 2 kali panjangnya 15, lebarnya 8,
ditambah 2 kali lebarnya 8, tingginya 5, ditambah 2 kali panjangnya 15, tingginya 5. Oke, tinggal kita masukkan ya. Dihitung hasilnya 240, ditambah hitung hasilnya 80, ditambah dihitung hasilnya 150. Maka tinggal dijumlahkan 240 ditambah 80 ditambah 150, hasilnya 470. Maka jawabannya yang B. Anak-anak berlatih soal di bawah ini ya. Semangat! Indikator soal nomor 23 yaitu disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan volume bangun gabungan. Artinya kalau indikatornya bangun gabungan, di sini anak-anak harus memadukan atau menambahkan 2 bangun yang akan digabungkan menjadi satu gambar, dan anak-anak harus menghitung volumenya ya. Maka kuncinya anak-anak harus paham dulu untuk volume, rumus-rumus volume bangun ya, penyusun bangun gabungan tersebut. Biasanya kalau dalam ujian itu yang dikeluarkan adalah bangun balok dan kubus, gabungan balok dan kubus biasanya. Mudah-mudahan besok pun seperti itu, yaitu bangun balok dan kubus. Oke, sebagai contoh soal di sini sudah Bu Cintang sediakan gambar, ada bangun 2 bangun, yaitu yang pertama adalah bangun kubus, yang kedua adalah bangun galok. Maka kita masukkan ke rumus volumenya ya. Rumus volume bangun gabungan atau volume gabungan VGAB ya, V gabungan. Oke, volume gabungan, maka anak-anak tulis volume 1 ditambah volume bangun 2. Oke, bangun 1, bangun apa itu? Bangun 1 di sini adalah bangun kubus. Oke, maka rumus kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Oke. Ditambah bangun 2 adalah balok. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, maka sisinya dihitung karena sisinya di sini adalah 7 ya, maka tinggal 7 dikali 7 dikali 7. Ditambah panjang kali lebar kali tinggi, panjangnya adalah 20 dikali lebarnya adalah 5 dan tingginya adalah 8. Kita hitung 7 dikali 7 dikali 7, hasilnya adalah 7 pangkat 3 ya, 343. Ditambah 20 dikali 5 hasilnya 100, 100 dikali 8 hasilnya 8 tambah 02, 800. Maka 345 ditambah 800 adalah 4, 8 ditambah 3, 1145. Oke, maka hasilnya adalah 1145. Maaf, 343. Maka sini 3, 1143. Jawabannya yang A. Oke, selesai. Anak-anak jangan lupa mengerjakan contoh soal yang di bawahnya. Baik, kita lanjutkan anak-anak untuk indikator soal nomor 24. Disajikan data dalam bentuk tabel, peserta didik dapat menentukan modus dari data tersebut. Oke, modus ya untuk nomor 24 pasti tentang modus. Apa itu modus? Modus adalah data yang sering muncul. Ini soal mudah ini ya, jangan sampai salah ya. Data yang sering muncul, maka cari yang terbanyak. Terbanyak apanya? Frekuensinya.
frekuensi. Frekuensi itu jumlah ya. Maka jika sudah tersedia tabel, anak-anak nanti akan cari dulu manakah jumlah siswa yang paling banyak dari data tersebut. Jika data tersebut tentang tinggi badan, maka tinggi badan yang siswanya paling banyak itu yang mana? Begitu. Contohnya, misalkan dari soal tersebut, tinggi badan yang paling banyak siswanya yaitu adalah 6, ya, 6 siswa. Tinggi berapa yang paling banyak itu 66 siswa adalah tinggi 155 cm. Maka modusnya adalah yang 155 cm. Jawabannya yang D. Mudah ya. Baik, soal terakhir di part ke-5 ini ya, yaitu soal nomor 25. Ini tentang pengolahan data ya. Peserta didik dapat menentukan min dari sebuah kasus. Oke, karena di kisi-kisi ini dilihat levelnya adalah level 3, jadi tidak mungkin besok soalnya hanya menghitung min dengan rumus jumlah siswa dibagi banyak siswa ya. Tidak mungkin. Pasti soalnya analisis. Oke, maka Bu Cintang beri contoh di sini soalnya. Dalam sebuah ulangan matematika, 3 anak memiliki rata-rata 80 ya. 3 anak rata-ratanya 80. Jika ditambah 1 anak ya, 3 ditambah 1 anak, nilai rata-ratanya sekarang menjadi 85. Maka nilai anak yang baru bergabung, nilai anak ini itu berapa? Nah, itu pertanyaannya. Maka kita gunakan permisalan. Misal, ya, misal nilai anak yang baru gabung itu dimisalkan X. Nilai anak baru ya. Itu X. Oke, nilai anak baru X. Nah, maka kita masukkan ke rumusnya ya. Masukkan ke rumus, yaitu rata-rata baru sama dengan dalam kurung rata-rata lama dikali jumlah siswa lama ditambah X-nya tadi, ya, nilai X-nya mau kita cari, dibagi jumlah siswa baru. Oke, rata-rata barunya berapa? 85. Setelah ditambahkan 1 anak, rata-ratanya menjadi 85. Rata-rata lamanya berapa? 80. Dikali jumlah siswa yang lama adalah 3 sebelum ditambahkan 1 anak. Ditambah X adalah jumlah siswa baru yang mau kita cari, tetap kita tulis. Dibagi jumlah siswa barunya berapa? Setelah ditambah 1 anak jadi 4. Ya. Maka tinggal kita kalikan. Dikalikan 85 karena pindah ruas maka tadinya dibagi dirubah menjadi kali. 85 kali 4. 80 kali 3-nya kita tetap tuliskan di sini. Ditambah X adalah data yang mau kita cari. Oke, kita hitung. 85 Bu Guru pindah ke sini ya, sayang. Oke, anak-anak Bu Guru pindah sini ya. 85 kali 4 hasilnya adalah 340 sama dengan 8 kali 3 adalah 240. 8 kali 3 24 tambah 01 ditambah X. Nah, kita harus cari X-nya berapa? Maka X adalah 340. Karena di sini ditambah akan dipindah ruas menjadi dikurangi lawannya ya. Dikurangi 240-nya pindah ruas.
Maka X sama dengan 340 kurangi 240 hasilnya 100. Maka jawabannya yang D. Anak-anak jangan lupa berlatih soal-soal seperti ini juga ya. Tetap semangat. Sampai jumpa di part ke-6 yaitu part terakhir. Tetap semangat anak-anak. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you next video. Bye.